Akhir-akhir ini kita sering mendengar bahwa kekerasan seksual terhadap anak-anak ini semakin meningkat. Bahkan kemarin kita mendengar juga ada kasus yang di Sukabumi yang sampai melibatkan ada 79 korban. Pagi ini saya membaca berita bahkan katanya korbannya sudah meningkat menjadi 89 anak dan semuanya itu adalah di bawah-bawah usia, bawah umur. Dan pagi hari ini kita akan berbicara langsung dengan seorang psikolog, ada Cassandra Putranto. Selamat pagi Mbak Cassandra. Selamat pagi. Dan juga perwakilan dari Sekolah Nezamia Andalusia, ada kepala sekolahnya. Selamat pagi Bu Dini. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, Ibu, ini kita juga kepengen bertanya. Katanya di sekolah Anda ini ada menerapkan satu rules yang sangat menarik yang disebut dengan underwear rules. Ya. Sebenarnya Betul. apa sih yang dimaksud dengan rules tersebut? Ya, underwear rules itu sebenarnya kita adopt dari Council of Europe gitu ya. Jadi trending topics di mana-mana, tidak hanya di sekolah kami sebenarnya. Jadi sebenarnya itu hal yang keseharian sudah dilakukan. Hanya dengan adanya underwear rules terjadi 5 ranah dengan bahasa yang tidak vulgar, bahasa yang mudah dipahami anak-anak. Misalnya private are private. Jadi private area itu adalah sesuatu yang milik kamu sendiri gitu. No means no. Kalau ada yang memegang, say no gitu, even orang-orang terdekat. Dan kalau misalnya dokter pun bisa ditanyakan alasannya kenapa sih itu dipegang begitu. Kemudian juga ada secret misalnya, karena pada saat anak-anak itu tersentuh gitu ya, terkadang mereka tidak merasa nyaman atau merasa tidak nyaman tapi tidak tersampaikan gitu. Jadi ada secret, bad secret, or good secret. Kalau good secret kayak misalnya excitement kita mau ulang tahun dan segala macam gitu, itu boleh di-keep. Tapi kalau yang bad secret yang membuat mereka tidak nyaman, tolong disampaikan ke orang-orang terdekat. Begitu. Itu hal-hal simple yang keseharian dan mereka harus tahu itu. Dan sentuhan mana yang baik, sentuhan mana yang buruk mereka juga harus tahu. Yang menyentuh aurat misalnya gitu. Better say no. Misalnya ada tante pun yang suka kiss-kiss gitu ya. Kalau nggak nyaman bilang enggak, jangan, tidak, stop gitu. Dan anak-anak harus teredukasi untuk itu. Dia harus gain respect terhadap apa yang mereka miliki di dalam tubuh mereka. Setuju tuh yang tadi Mbak Dini bilang, kalau misalkan contoh misalnya walaupun keluarga kerabat dekat sekalipun seperti tante misalkan, itu mencium-cium tapi kita rasa tidak nyaman, kita harus bilang say no. Karena kadang-kadang itu orang tuanya yang nggak boleh begitu, nggak sopan loh. Ayo salim, ayo cium gitu kan. Dianggap tidak sopan seperti itu. Jadi sebenarnya mindset dari si orang tuanya pun juga harus dirubah ya. Iya, fungsi kontrol family amat sangat berpengaruh. Yes. Oke, dan terkait dengan pendidikan seks nih, kalau misalnya kita berbicara tentang pendidikan seks nih Mbak Cassandra. Sebenarnya pendidikan seks itu kan santer banget sebenarnya diomongkan, sebaiknya anak-anak tuh sudah dikasih pendidikan seks sejak dini ya kan, biar lebih tahu lagi sejak dini sebenarnya tepatnya tuh usia berapa? Sangat dini sebenarnya, dari usia 2 tahun itu sebenarnya sudah bisa. Tetapi sejak 10 tahun lalu orang selalu punya resistensi perlawanan dan mengatakan bahwa anak kecil kok diajarin pendidikan seks, dan bahwa pendidikan seks itu bukan berarti mengajarkan seks kepada anak, tetapi persiapannya termasuk di dalamnya adalah bagaimana bisa mengendalikan diri dan mengenali itu tadi ya, mengenali sentuhan. Jadi yang pertama kali 2 tahun itu pendidikan seks apa sih yang harus diajarkan pada anak? Yang paling penting adalah mengajarkan perbedaan jenis kelamin. Bahwa dia laki-laki, ini perempuan, kamar mandinya berbeda, ya. Lalu kemudian dia juga tahu bagaimana cara menutup dirinya. Anak laki-laki mana yang harus ditutup, kan kadang-kadang kalau anak laki-laki masih bisa pakai terbuka, kalau main bola dia pakai terbuka. Nah, anak perempuan kan hanya kok dia boleh, aku nggak boleh. Nah, itulah bedanya gitu. Jadi kalau anak perempuan tertutupnya harus sampai sini. Kalau anak laki-laki mungkin masih boleh dia telanjang dada dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya dari usia 2 tahun tapi itu cara harus sudah mulai penyampaiannya gitu loh Mbak Cassandra. Artinya orang tua ataupun juga pendidik ini kan harus memiliki satu trik atau upayanya nih yang berbeda. Kalau ngomongnya terhadap kita yang sudah dewasa sepertinya sih fine-fine aja, kita bisa menerima dengan mudah. Tapi dengan anak-anak loh, umur mungkin baru memasuki usia sekolah dasar atau bahkan TK gitu, itu seperti apa sih cara bicaranya kalau kita sebagai orang tua nih? Sebenarnya ada banyak metode ya. Yang jelas tadi kita juga sudah bicara di dalam itu, jangan preaching, jangan berkhotbah, tetapi lebih real ya. Yang paling mudah adalah dengan lagu. Dengan lagu? Lagu misalnya, ini tubuhku ya, kamu tidak boleh menyentuh misalnya. Nah, tetapi sekali lagi kan bahwa ada gambar juga. Jadi multimedia audiovisual itu penting secara konkret untuk diajarkan kepada anak. Nah, problemnya adalah bagaimana edukasi ini bisa disampaikan. Bagaimana orang tua mau belajar, mencari literatur, mencari buku-buku yang tepat. Dan mungkin video-video yang tepat untuk anaknya. Sebenarnya di internet pun banyak parenting
tips gitu ya, atau materi guidance ya, atau misalnya mungkin siaran-siaran televisi, film-film pendek yang mungkin ada tokoh-tokoh ya, apakah itu naga, beruang dan lain sebagainya, itu sebenarnya bisa dipergunakan untuk sambil mengajarkan. Dan dalam hal ini penting sekali orang tua untuk mencari materi, lalu kemudian menyampaikan kepada anak dan duduk bersama, bukan hanya sekedar ini kamu nonton sendiri gitu ya. Jadi banyak teknik untuk bisa mengajarkan kepada anak yang secara real, praktis, dan membuat anak bisa mengetahui batasan-batasan tersebut. Kalau sepertinya menurut Mbak Cassandra, kalau saya boleh ambil kesimpulan, pendidikan seks sejak dini ini penting, begitu Sangat kan? penting. Tapi juga ada statement dari Kementerian Pendidikan Nasional bahwa pendidikan seks itu tidak baik apabila itu dicantumkan sebagai kayak mata pelajaran gitu. Kira-kira di mana sih letak kita nih bisa memberikan edukasi tersebut gitu? Kalau memang ternyata kok dari regulatornya sendiri tuh tidak mau, mungkin masih merasa tabu ataupun ada punya alasan-alasan tersendiri. Kira-kira harus di mana nih? Tentu saja namanya barangkali persepsi ini yang bikin orang reluctant ya, bikin orang bersikeras untuk tidak mau menerima. Betul. Nah, karena disebut adalah pendidikan seks. Kalau bentuknya kurikulum pendidikan seks, tentu semua orang akan tidak terima. Menolak, tidak terima. Betul. Jadi misalnya bisa dimasukkan di dalam tematik ya, tentang tubuh tadi dimasukkan, lalu kemudian contoh tentang alat reproduksi kan masuknya dalam pelajaran biologi. Ya, atau bisa masuk dalam pelajaran budi pekerti yang sampai sekarang juga sudah hilang, tidak ada ya. Bagaimana tuh? Jadi kembali lagi tidak perlu masalahnya karena penyebutan namanya, sehingga memang reluctant itu tadi. Tetapi sekali lagi bukan berarti bahwa pendidikan seks itu tidak diajarkan. Tetapi sekali lagi kalau kita bicara dari umur 2 tahun, sebenarnya tanggung jawab orang tua terlebih dahulu untuk menyiapkan anak-anak untuk bisa mengetahui itu, termasuk di dalamnya tadi juga Ibu juga menyebutkan tidak berbicara dengan orang asing atau menerima hadiah dari orang asing, karena biasanya iming-imingnya itu permen, mainan, balon dan lain sebagainya yang membuat anak-anak ini dekat dengan mereka, sehingga mereka bisa tergoda untuk itu. Cara untuk mengambil kepercayaannya itu ya. Betul. Dan dalam kondisi anak-anak yang masih berada di bawah umur tersebut, sangat mudah untuk menggoda anak-anak ini dengan barang-barang yang seperti itu. Memang orang tua kan menjadi figur yang paling terpenting, tapi pada kenyataannya anak-anak kita itu kan lebih banyak waktunya adalah di sekolah, bertemu dengan para guru ataupun juga ya tenaga pendidik yang lainnya gitu kan maksud saya. Nah, apa yang dilakukan oleh sekolah tempat Mbak Dini di sini mengapalai sebagai kepala sekolahnya sejauh ini? Karena kita tahu dengan kemajuan teknologi sekarang juga informasi bisa didapatkan dari mana saja, termasuk anak-anak itu bisa mengakses teleponnya ataupun juga via koneksi internet apapun. Apakah ada semacam batasan atau larangan yang diberlakukan di sekolah Anda? Oke, sebelum saya jawab itu, saya tambahkan sedikit ya. Baik. Mas yang tentang tadi pendidikan seks di sekolah gitu ya. Sebenarnya itu terbiaskan di kurikulum sekarang gitu ya. Sudah ada, walaupun terkolaborasi dengan mata pelajaran tertentu. Misalnya tadi Mbak Cassandra bilang sains, reproduksi untuk kelas 4 dan 5 gitu ya. Part of body. Part of body itu ada di sejak anak toddler di umur 2 tahun di playgroup itu sudah dikenalkan. Istinja, bagaimana membersihkan, toilet training misalnya gitu ya. Kemudian juga dengan pelajaran IPS, people around you, stranger tadi. Kemudian di pendidikan agama pastinya ada bagaimana menjadi muslim yang baik, bagaimana budi pekerti itu harus terjemahkan secara konkret dalam keseharian. Metodologinya memang harus konkret, role play misalnya, lagu, video gitu. Dan itu harus sama antara sekolah dan orang tua. Oleh karena itu perlu adanya parenting class di sekolah gitu ya. Terutama untuk hal ini di stage level anak-anak tertentu. Misalnya anak-anak yang mendapatkan materi reproduksi misalnya di kelas 4. Pada saat yang sama orang tua juga mendapatkan seminar sex education misalnya gitu. Nah, hal tersebut jadi satu supporting system gitu yang harus utuh dan sustain gitu. Bagaimana respon dari anak-anak itu Bu terhadap pendidikan seks yang disampaikan? Oke. Disampaikan dengan bahasa anak, dengan video yang lucu gitu ya, dan mereka yang tadi sudah kita sama-sama lihat di liputan sebelum-seblonya bahwa anak-anak lebih alert lagi, walaupun kadang agak lebay juga gitu. Jadi kalau temennya nyenggol dikit gitu, ibu gitu, ini loh aku
aku gitu. No, it just accident gitu. Ayo minta maaf segala macam gitu. Ini kan masa transisi bagi mereka ya. Sesuatu yang mereka mungkin tidak aware sebelumnya, setelah jadi trending topic jadi wah gitu. Nah, ini perlu pengawalan lagi nih gitu. Supaya kita sama-sama tahu mana nih batasan-batasan di mana mereka harus speak up, mana yang itu tidak perlu gitu. Nah, kalau misalkan terkait dengan bagaimana mereka respon anak-anak terhadap pelajaran sex education ini tentang the body sih sebenarnya lebih tepatnya their own body itu, Ibu tadi Mbak Dini tadi mengatakan bahwa mereka agak sedikit-sedikit kok begini gitu kan, agak-agak sedikit tabu mungkin kan. Nah, penyampaiannya itu kan dikemas sedemikian rupa dengan cara penyampaian ke anak-anak dengan lagu dan sebagainya itu. Walaupun respon mereka awalnya agak kaget sedikit gitu. Tetapi menurut Mbak Dini sendiri kira-kira gencarnya untuk menyampaikan permasalahan ini kepada anak-anak akan dilakukan dalam rentang waktu berapa lama? Terkolaborasi dengan mata pelajaran is a must gitu ya, tetapi dengan bahasa anak-anak, metodologinya sih Mbak gitu ya, dan tidak dalam satu waktu tertentu, tetapi sustain sedikit-sedikit tapi sering gitu. Terkolaborasi dan kontekstual sesuai dengan apa yang mereka hadapi sehari-hari. Dan orang tua tetap dilibatkan ya? Oh iya pastinya. Mbak Cassandra, tapi kalau berkaitan dengan cara kita untuk menyampaikan pendidikan seks kepada anak-anak itu kan apalagi sekarang ya Ibu Rahma, ini kan kritis sekali. Benar. Bukankah itu justru malah menambah rasa ingin tahu yang besar dari mereka untuk mereka akhirnya, ya kita kan nggak mungkin juga mengawasi dia 24 jam. Mereka akhirnya browsing, mereka mungkin ya tadi bertanya kepada mereka-mereka yang misalnya sebenarnya tidak pada kapasitasnya untuk bisa menjelaskan. Itu kira-kira gimana tuh untuk kita bisa mengantisipasinya? Itulah pentingnya nilai pekerti dan nilai moral agama. Karena remnya di situ justru. Jadi mereka harus tahu, tapi mereka juga harus punya remnya. Bahwa ada nilai-nilai yang harus mereka jaga, tidak boleh mereka lakukan gitu ya. Jadi saya setuju dengan tadi kata sustainable dan continuous ya. Jadi tidak bisa hanya satu satuan waktu lalu dibebankan semua materi itu, anak-anak harus bisa menguasai. Tetapi justru sedikit demi sedikit dan setiap hari. Sebagai contoh misalnya, orang tua ketika memandikan anaknya tiap hari itu, mana yang harus dibersihkan. Tapi sambil membersihkan dia bilang, ini adalah milikmu, tidak boleh dilihat, tidak boleh dipegang oleh orang lain. Kenapa tidak boleh? Karena ini milikmu, tidak boleh. Jadi sustainable itu juga harus diberlakukan di rumah ya, pelan-pelan dan lalu kemudian digabungkan dengan nilai-nilai moral dan bahwa dia juga tidak boleh melihat ke orang lain. Jadi ketika mungkin misalnya kakaknya lagi mandi, nggak boleh lihat gitu kan, itu kakak laki-laki, kamu perempuan gitu kan. Jadi mereka sambil diajarkanlah nilai-nilai moral untuk mengikat. Kalau untuk orang tuanya sendiri dari Mbak Cassandra mungkin terakhir bisa mungkin diberikan tips bagaimana apa yang harus kita lakukan nih untuk menyikapi segala macam ya tragedi yang terjadi belakangan ini, khususnya pada orang tua. Yang jelas, kalau saya ditanya sebagai seorang psikolog, saya kaget nggak dengan fenomena ini? Tidak. Kenapa? Karena sejak dari 10-15 tahun lalu, kami komunitas psikologi sudah memberikan warning dan peringatan jauh-jauh hari. Bahwa dengan adanya kondisi perkembangan gaya hidup, teknologi, internet terutama, yang memungkinkan gambar-gambar beredar bebas. Karena gambar-gambar itulah yang mengumbar birahi kan. Jadi artinya itu perlu kita batasi ya? Sejak itu sudah, ya betul, harus dibatasi dan anak-anak harus didampingi, lalu kemudian memudarnya nilai-nilai moral. Ini sudah merupakan sebuah peringatan sejak 10 tahun yang lalu. Tetapi justru kita melakukan pembiaran, ya. Nah sekarang marilah kita melakukan perbaikan terhadap itu, mulai dari ancaman hukuman yang harus ditingkatkan. Yang paling penting adalah sistem pengamanan dan keamanan di rumah. Sistem pengamanan dan keamanan dan di sekolah. Bagaimana orang tua dan guru bekerja sama untuk memastikan pengamanan dan keamanan. Tambahan terakhir sedikit mungkin dari Mbak Dini. Iya, pendidikan in general kita tahu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, sekolah, tapi tanggung jawab semua gitu. Harapannya adalah case-case yang kemarin berkurang atau tidak ada lagi gitu ya, Mbak Cassandra ya. Amin. Dan harapannya juga kita sama-sama melihat bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi ke depannya, dan pendidikan
saya yakin sebagai vehikel yang efektif untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju lagi. Baik, pendidikan ternyata memang kita tidak bisa pandang sebelah mata karena itu merupakan kendaraan terpenting untuk bisa nanti mencetak anak-anak bangsa kita yang berakhlak, yang memiliki moral dan juga berprestasi di bidangnya nanti. Oke, terima kasih banyak kepada Mbak Cassandra dan juga Mbak Dini atas Sama-sama. kedatangan pagi hari ini. Oke, dan selanjutnya inovasi dodol nan legit dalam sepotong brownies. Kira-kira seperti apa informasinya setelah jeda berikut, jadi tetap di Indonesia Morning Show.